wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, dalam keseharian kita sering mendengar istilah wirid. Kalau ditulis dengan huruf Arab terdiri dari 3 huruf, wawu, ro, dan dal, wirid. Kalau ditinjau dari sisi gramatika bahasanya, ilmu sorofnya, wirid itu kata kerja, dan wirid itu kemudian berpengaruh terhadap atau berkaitan dengan dampak dari wirid itu yang kemudian disebut dengan warid. Warid itu sesuatu yang datang secara mengalir. Lah, kajian kali ini akan membahas seputar itu. Bagaimana wirid itu dan bagaimana kita menyikapi wirid itu dan mendudukkan wirid itu dan seterusnya dan seterusnya. Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bismillahirrahmanirrahim, la yastahqirul wirda illa jahul wal waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. La yastahqirul wirda illa jahul, tidak akan memandang remeh terhadap wirid ini melainkan orang yang sangat bodoh. Hanya orang-orang yang bodoh, bahkan sangat bodoh, jahul, bukan sekedar jahil, dialah orang-orang yang memandang remeh tentang wirid itu. Yang dimaksud wirid di sini dalam istilah yang berlaku dalam kajian tasawuf Islam adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, secara tertib, teratur, terukur, baik jumlah, jenis maupun bilangannya. Di mana sesuatu yang dimaksud adalah di luar konteks kewajiban. Kalau setiap sehari semalam kita melakukan sholat wajib 5 kali sehari, itu tidak wirid namanya. Karena itu merupakan kewajiban. Lebih dari kewajiban, ada amalan-amalan baik yang kemudian amalan itu dilakukan secara teratur, terukur, dan terus-menerus. Itu namanya baru wirid. Misalnya, ada orang yang membiasakan
di setiap pagi hari pasti mengeluarkan sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Itu kalau sudah dilakukan secara terus-menerus, itu namanya orang itu punya wirid. Apa wiridnya? Yaitu sedekah pada setiap pagi hari. Ada orang yang setiap berangkat tidur pasti dia membaca surat Ikhlas 1 kali misalnya, tapi itu dilakukan secara terus-menerus 3 kali, 10 kali, 100 kali, atau aktivitas-aktivitas yang lain di luar kewajiban yang dilakukan secara teratur dan istiqomah. Itu namanya wirid. Nah, ketika wirid itu berjalan terlaksana, maka akan ketemu, akan berjumpa apa yang disebut dengan warid. Kalau warid adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang telah dengan tekun dan istiqomah melakukan wirid itu. Pasti nanti ada yang namanya warid, pasti ketemu. Cuma kalau tidak kita kawal dengan pemahaman tasawuf, seringkali menjadi keliru. Ketika ada seseorang akan mengamalkan sesuatu, orientasinya adalah melihat waridnya. Ini yang pintu masuk kekeliruannya di sana. Wiridnya belum tentu beres, tapi yang dilihat adalah nanti kalau ini dibaca akan terjadi seperti ini. Yang dilihat adalah waridnya. Itu sering terjadi kekeliruan-kekeliruan. Justru mereka yang berhasil melakukan wirid, yang kemudian pasti akan bertemu yang namanya warid, sama sekali pada saat si wirid itu dilaksanakan, sama sekali tidak melihat waridnya. Ya dia sedekah, ya memang ada rasa nyaman kalau dia sedekah. Hidupnya merasa masih kurang kalau belum sedekah. Nah itu dilaksanakan. Bahwa kemudian nanti pada akhirnya ada warid yang datang di luar dugaan, itu sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah riwayat salah seorang sahabat, orangnya masih hidup, tapi suara sepatunya sudah didengar oleh Rasulullah, dan suara sepatu itu sumber suaranya dari surga. Jadi Rasulullah mendengar ada sumber suara yang dari surga, ternyata diamati, oh ini suara sepatunya salah seorang sahabat tadi itu. Karena itu sahabat tadi dipanggil oleh Rasulullah, dicoba dikorek, ditanya, ada keistimewaan apa dia? Maka ditanya oleh Rasulullah, apa yang sebenarnya Anda amalkan? Dijawab olehnya dengan jujur bahwa saya hanya mengamalkan apa yang engkau ajarkan. Dan itu pun saya merasa belum bisa mengamalkan sepenuhnya.
Rasulullah masih terus menggali. Enggak, kalau itu saya maklum, tapi yang saya maksud amalan yang menjadi aktivitas rutin yang selama ini Anda lakukan apa? Dia menjawab bahwa saya tidak pernah hadas melainkan langsung wudhu. Jadi begitu batal dia langsung wudhu. Dan ketika sudah wudhu, saya lanjutkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah tidak memberikan ajaran secara rinci seperti itu, secara spesifik tidak. Tapi orang ini merasa hidupnya nggak nyaman kalau sedang hadas. Karena itu begitu hadas langsung dia wudhu supaya menjadi suci dari hadas. Dan ketika sudah wudhu dalam kondisi suci tidak dia biarin begitu saja, tapi dipakai sholat sunnah. Ternyata setelah memperoleh laporan dari Pak Sahabah ini, Rasulullah tidak mengingkari, tapi justru mengapresiasi. Dan kemudian Rasulullah mengkaitkan dengan warid anugerah dari Allah yang diberikan kepada salah seorang sahabatnya tadi, di mana masih hidup cuma suara sepatunya, suara gesekan sepatu ini, plek 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 plek, itu sudah didengar oleh Rasulullah dan sumber suara itu dari surga. Nah, dari riwayat ini, di samping dari tinjauan wirid dengan perspektif tasawuf, dari aspek hukum, bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi 3. Ada yang disebut dengan sunnah kauliyah, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui dawuh-dawuh beliau. Sunnah kauliyah, Rasulullah perintah dan dengan redaksi tertentu, itu amalannya, amaliyahnya berdasarkan sunnah kauliyah. Ada sunnah fi'liyah, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui perbuatan yang dicontohkan kepada umat. Ini namanya sunnah fi'liyah. Lah ada lagi yang ketiga, yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu ajaran Rasulullah, tapi tidak disampaikan melalui ucapan atau melalui perbuatan, tapi ajaran tadi melalui persetujuan terhadap perbuatan sahabat, meskipun tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah, tapi saat ada sahabat yang melakukan, Rasulullah mengetahui dan membiarkan atau menyetujui dan bahkan mengapresiasi. Itu namanya sunnah takririyah. Dari riwayat itu muncul rumusan fikihnya adalah kemudian orang yang menjaga wudhu yang disebut dengan daimut thaharah itu adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Daimut thaharah namanya, langgeng wudhu. Langgeng wudhu ini tidak berarti wudhu terus, bukan. Setiap batal langsung wudhu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada syariat yang namanya sholat syukril wudhu. Sholat sunnah dalam rangka mensyukuri wudhu. Tinimbang wis wudhu rek digawe sholat. Sholatnya statusnya sunnah, disebut sunnah syukril wudhu. Nah,
baik dai mutahharah maupun sholat sunnah syukril wudhu ini dasarnya adalah sunnah takririyah. Dari tinjauan tasawufnya adalah wirid berupa dai mutahharah, wirid berupa sholat sunnah mensyukuri wudhu, ada warid yang datang dari Allah. Anugerah agung yang diberikan oleh Allah kepada pelaku wirid ini, di mana contoh riwayat tadi itu adalah orangnya masih hidup, berita surganya sudah didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara hubungan wirid dan warid. Antara wirid dan warid. Ada riwayat lain, satu saat Rasulullah menghadiri sahabat beliau yang wafat. Ketika akan menyolatkan, Rasulullah tanya kepada keluarga, apakah si mayit ini punya hutang yang belum terbayar? Terkonfirmasi iya, punya hutang yang belum terbayar. Rasulullah mundur, mempersilahkan sahabat-sahabat yang ingin menyolati, tapi beliau tidak berkenan. Melihat Rasulullah kurang berkenan karena yang bersangkutan masih punya utang belum terbayar, ada sahabat lain yang tidak sampai haji. Maka sahabat yang lain ini, satu riwayat beliau adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib bukan sahabat yang kaya raya, tidak. Ini yang matur pada Rasul, sudahlah ya Rasulullah, yang bersangkutan sudah tidak punya utang. Nanti utangnya itu saya yang mengambil alih. Saya yang akan melunasi utangnya. Jadi panjenengan tetap dimohon untuk menyolatkan. Ada riwayat lain bukan Sayyidina Ali, malaikat Jibril yang datang bisi'i Rasulullah bahwa hutangnya sudah saya tanggung. Rasulullah sholat. Melihat keanehan itu, Rasulullah sengaja untuk mencari tahu, ini orang punya amalan apa, punya amalan apa. Nah, memperoleh informasi dari lingkungan keluarga bahwa dia tidak pernah berangkat tidur kecuali pasti membaca surat Ikhlas terlebih dulu sebanyak 100 kali. Surat Ikhlas itu Qul huwallahu ahad itu dibaca 100 kali. Itu sudah menjadi wandifah atau wiridnya setiap akan tidur. Kemudian ulama-ulama menghubungkan itu. Ya tidak kemudian Rasulullah menjelaskan secara spesifik, oh ya benar, tidak juga. Tapi ulama memahami riwayat itu menghubungkan antara wirid dan warid. Kemudian disimpulkan. Kesimpulan ini bisa benar, bisa salah. Karena tidak ada yang berposisi sebagai hakimnya bahwa wirid atau membaca surat Ikhlas 100 kali setiap malam menjelang tidur itu insya Allah meninggal tidak membawa utang. Bukan kok meninggal utangnya ditanggung orang lain kan, tapi meninggal tidak membawa utang. Artinya dia tidak berpiutang pada orang lain. Itu waridnya. Wallahu a'lam. Itu hubungan antara wirid dan warid. Baik, kita lanjutkan para sahabat rahimakumullah. Wirid yang kemudian dimaknai dengan menjalankan salah satu jenis ibadah tertentu, ya kan?
secara istiqomah dan bahkan menghabiskan waktu dalam bentuk ibadah tertentu, apakah itu zikir, doa, sholat, puasa dan lain sebagainya, ini tadi wirid pada tingkat orang-orang pemula seperti kita-kita. Seorang pemula yang memasuki ranah mujahadah, ranah kesungguhan untuk bertawajuh pada Allah, maka wiridnya seperti itu. Kalau mungkin kita ini belum masuk di situ, ya belum masuk pemula, masih cadangan kita. Tapi kalau sudah masuk pada makom mujahadah bersungguh-sungguh bertawajuh pada Allah, maka wiridnya model seperti itu. Ya, wiridnya seperti itu. Jadi menghabiskan waktu dalam jenis atau macam ibadah tertentu yang itu dilaksanakan secara terus-menerus. Itu wiridnya kaum mujahadah. Itu. Tapi bagi kaum yang sudah masuk di dunia mujahadah, sudah jalan, itu tadi kan baru start. Kalau sudah jalan, wirid yang dilakukan oleh kelompok atau kelas mujahadah tadi, kalau sudah jalan namanya syairin atau ahli suluk, ahli bergerak, berjalan menuju ridha Allah, maka wiridnya sudah tidak lagi berkutat pada amalan-amalan dohir seperti itu. Sedekah, salat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, baca zikir tertentu, baca sholawat sekian kali dan seterusnya. Sudah tidak berkutat di situ. Begitu. Tidak berkutat di situ artinya bukan berarti meninggalkan. Itu semua dilakukan, tapi kemudian diperlengkapi dengan apa yang disebut dengan rumus taholi dan tahali. Ada rumus 3T. Ya, ada rumus 3T. T yang pertama taholi, T yang kedua tahali, T yang ketiga tajali. Ha dan jim. Apa artinya taholi itu? Wirid yang dilakukan adalah satu taholi. Taholi itu membersihkan hati dari roda ilil akhlak. Hatinya dibersihkan, dan pembersihan hati itu berupa wirid, bukan sak kobere sak ilinge, tapi sudah menjadi perilaku hati secara terus menerus membersihkan hati dari roda ilul qalb, roda ilul umur, persoalan-persoalan yang membuat dia menjadi rendah. Ya, itu dibersihkan. Misalnya sifat iri, sifat dendam, kibir, kadzib dan lain sebagainya itu dibersihkan. Hati dibersihkan dari noda-noda maasi, noda-noda ronda ilil akhlak, kotoran-kotoran akhlak yang tidak terpuji itu dibersihkan dari hati. Baru kemudian setelah itu digeser wiridannya menjadi tahali. Tahali itu menghiasi diri dengan fadhailul a'mal. Bersolek diri, menghiasi diri. Menghiasi diri itu artinya kalau dihias menjadi indah. Menjadi indah. Keindahan ini dibentuk melalui apa? Melalui tahali bi fadhailil a'mal, dengan amal-amal utama. Amal-amal utama, tutur katanya, tutur kata yang mencerminkan keutamaan perilakunya, dan seterusnya, itu namanya tahali bi fadhailil a'mal.
itu memang harus urut. Nah, sementara kecenderungan manusia yang tidak dikawal oleh apa yang disebut dengan wirid ini tadi, punya kecenderungan abai terhadap taholinya, tapi semangat dalam tahali. Menghiasi diri dengan fandoilil amal ini lebih semangat, sementara taholi an rodailil umur ini justru diabaikan. Lah makanya ya tidak bisa sampai pada tajali, tidak sampai pada bisa menghadirkan sebuah nurun ilahiyun, cahaya-cahaya yang berdimensi ketuhanan yang memancar pada hati seseorang tadi karena tidak urut wiridnya. Mestinya dibersihkan dulu, setelah dibersihkan baru bersolek, kan begitu. Ibarat badan kan ya, mandi dulu baru masak, kan begitu. Tapi kalau enggak mandi kemudian bersolek dandan tapi enggak mandi, itu tentu hasilnya juga enggak karu-karuan itu. Nah ini, nah kecenderungan orang ini memang agak abai terhadap at-takhalli an rodailil akhlak ini. Jadi membersihkan diri dari akhlak yang tercela, rodailil akhlak, itu harus dibersihkan. Berhusnudon kepada orang lain. Ya. Jadi harus bersuudon. Bagaimana kalau menghadapi tindakan-tindakan kemungkaran? Apakah masih harus berhusnudon? Ini problemnya. Taholi ini membersihkan diri, hati ini dibersihkan dari rodail akhlak yang rendah dan diisi dengan akhlak yang mulia. Salah satu dari akhlak yang rendah adalah suudon, berburuk sangka. Pertanyaannya, bagaimana ketika menghadapi realitas pelaku mungkarat? Apakah masih harus berhusnudon? Apakah tidak justru harus bersuudon? Ini tentu tidak boleh dibawa pada ranah atau konteks kepolisian. Kalau polisi itu bawaannya tetap harus suudon, kan begitu. Jadi polisi nggak boleh husnudon, itu harus suudon. Tapi tasawuf ini terap-terapannya harus berhusnudon begini. Mungkarot tetap mungkarot. Kita harus wajib ingkar kepada kemaksiatan itu, harus ingkar. Tapi jangan kemudian terhadap pelakunya kita menganggap bahwa pelaku itu pasti hina dia di sisi Allah. Belum tentu. Kemungkarannya kita wajib mengingkari karena itu mungkar, barang mungkar, tidak mungkin bisa kita terima. Akan tetapi terhadap pelakunya hati kita tidak boleh kemudian memvonis dia pasti neraka. Lu kok gak boleh? Iya, karena boleh jadi orang seperti ini nanti dianugerahi oleh Allah melakukan apa yang disebut dengan taubatan nasuha, yang pada akhirnya semua perbuatan mungkar itu diampuni oleh Allah. Itu hak Allah, bukan hak kita. Ini namanya apa? Masih harus berhusnudon, dan itu pasti berat. Itu berat. Ini. Jadi kalau tidak, itu rodail masih melekat. Karena seolah kita ini ditugasi Allah untuk memvonis orang lain. Tugas kita tidak memvonis
kesalahan orang lain. Itu sudah ada juru ponisnya, sudah ada. Ya. Maka kita harus membangun husnudon. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka takholi, membersihkan diri kita dari rodailul akhlak. Itu. Lah baru kemudian kita bertahali. Bertahali dalam pengertian kita hiasi diri kita dengan pondoilul akmal. Ya jangan dikotori dengan rodailul akmal, jangan. Sudah dibersihkan, dikotori lagi. Ya tidak, harus dihiasi. Lah setelah itu kemudian akan muncullah yang namanya tajalli. Tajalli adalah semacam penjelmaan anugerah agung dari Allah terhadap orang yang sudah melalui proses takholi dan tajalli, takholi dan tahali tadi. Itu wirid. Kalau itu sudah mapan, itu wirid. Makanya tidak memandang remeh terhadap wirid, melainkan orang-orang yang amat bodoh. Penting sekali yang namanya wirid itu. Ya bagi kita misalnya dimulai dengan amalan-amalan syariatnya. Ya, dimulai dengan amalan-amalan syariatnya melalui masuk pada lingkaran mujahadah tadi itu. Sebab kalau tidak, maka ya tidak pernah yang namanya ada wirid itu. Ada ungkapan pepatah Arab ya, ini bukan dasar hukum, bukan, hanya membuli saja. Jadi man laisa lahu wirdun katanya, orang yang tidak punya wirid fahuwa kirdun, maka dia itu seperti kera. Itu gojlokannya orang Arab, gojlokan yang dibahasa Arabkan. Jadi wirid itu menjadi penting. Tapi lagi-lagi ketika kita memasuki dunia wirid ini, jangan kemudian durung-durung sang dilihat sudah waridnya. Saya tak menjalankan ini agar nanti jadinya begini. Ini pintu kesalahannya di situ. Ya wirid ya sudah. Itu. Jadi sebab kalau yang dilihat ada waridnya, dilakukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, kok ternyata belum merasa waridnya belum kunjung datang, insya Allah mogok. Iya kan? Insya Allah mogok. Wirid misalnya, sholat duha itu kan sunnah. Tapi ketika sholat duha itu dilakukan secara istiqomah, jumlah rakaatnya, dan mungkin kisaran jam pelaksanaannya menjadi tetap dan terus, itu namanya wirid. Itu namanya wirid. Setiap ba'dal maghrib misalnya kemudian membaca Al-Quran 10 ayat setiap ba'dal maghrib misalnya, dan itu dilakukan secara terus menerus, itu namanya wirid. Ketika wirid ini sama sekali sudah tidak melihat apa nanti yang akan terjadi, karena warid itu adalah Allah yang mengantarkan. Kita hanya menerima perintah, anjuran dari Allah agar berwirid. Warid Allah yang mengantarkan. Seringkali kita ini ngurusi urusan Allah, yang urusan kita tidak terurus, gitu loh. Itu yang sering seperti itu. Nah, bagi yang tidak jahil tadi, tidak jahul, orang yang betul-betul memahami, mengerti, memaklumi tentang wirid ini, maka orientasi kita adalah berusaha untuk melakukan apa yang disebut dengan wirid itu. Perkara waridnya nanti. Kenapa demikian? Karena diterangkan al-warid yujidu fid daril akhirah. Anugerah Allah ini tidak sebatas di sini. Wirid dilaksanakan kita di dunia ini, di dunia yang fana ini.
waridnya tidak sekarang saja, melebar sampai besok di akhirat. Jadi boleh jadi di dunia belum terasa kita warid itu, tapi nanti di akhirat. Bahkan tidak mustahil kita yang wirid, yang menerima waridnya nanti anak cucu, begitu, anak cucu. Kita yang sekarang dalam keadaan ketercukupan, ya, hidup dengan nyaman, damai, sejahtera, tenang, boleh jadi ini warid dari wiridnya leluhur kita di masa-masa yang lalu itu. Sehingga ketika kita melakukan apa yang disebut dengan wirid, jangan melihat warid, karena warid itu yang menghantarkan Allah. Kapan? Ya sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Berupa apa juga Allah yang memilihkan warid itu macam-macam. Itu. Makanya di dalam kajian tasawuf ada istilah wirid, akan tapi harus dipahami secara benar. Kalau tidak, apa namanya, nggak benar, ya tetap salah. Iki watakno iki wiridane ngene. Oh mangkane iku pancen duwe wiridan iki. Nah, tidak usah seperti itu. Ya kan? Tidak usah seperti itu. Contoh-contoh beberapa riwayat tadi itu, para sahabat ketika melakukan amalan yang kemudian masuk kategori wirid sama sekali tidak melirik apa waridnya, dan itu warid itu ternyata datang karena memang Allah Ta'ala yang menghendaki. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, disebutkan pula yang terkait dengan kesiapan kita, ya. Itu ada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, wurudul imdadi bihasabil i'tidadi. Wurudul imdadi bihasabil isti'dadi. Imdad itu warid tadi, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu akan datang bihasabil istidad, seukur dengan kesiapan kita. Anugerah Allah, pemberian Allah itu akan datang sesuai dengan kesiapan yang ada pada diri kita. Anugerah Allah berupa ilmu, misalnya, itu sesuai dengan kesiapan kita. Sesuai dengan kesiapan kita. Kalau kesiapan kita itu rendah, maka anugerah Allah yang datang ya sesuai dengan kesiapan itu. Ibarat kita ingin memperoleh air hujan, berapa banyak air hujan yang akan kita peroleh tergantung wadah yang kita siapkan. Kalau kita menyiapkan wadah gelas, mungkin akan memperoleh air satu gelas. Selebat apapun hujan itu. Kalau yang kita siapkan adalah sebuah bejana yang besar, ya mungkin dapat satu bejana. Kalau botol kecil, ada botol PPO pisan, ya begitu susahnya air masuk, meskipun hujannya lebat. Artinya apa? Kita dianjurkan supaya maksimal, bersungguh-sungguh. Masing-masing dari kita punya potensi untuk memperoleh yang namanya warid dari Allah itu tadi. Tidak boleh kemudian kita mengklaim bahwa diri kita wis gak mungkin lah orang seperti kita. Tidak juga. Semua dari kita punya potensi untuk memperoleh anugerah dari Allah berupa warid tadi itu. Tergantung
sejauh mana kesiapan kita untuk itu. Oleh karena itu, dalam beramal apapun kita harus maksimal. Maksimal dalam pelaksanaan, maksimal pula dalam harapan. Kalau berharap kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Berharap yang maksimal. Berharap maksimal seperti apa? Yakin kalau amal yang saya lakukan meskipun dengan segala kekurangannya kami akui, tapi Allah akan mengabulkan. Allah akan menerimanya. Itu dipolno. Nggak boleh basa-basi. Wis ngamal rek, diterima ya kono, gak diterima ya bapak. Tidak boleh itu. Berdoa juga begitu. Berdoa juga begitu. Nah, olah hati seperti ini para jamaah perlu dilakukan apa yang disebut dengan mujahadah tadi itu. Ketika kita sholat, mungkin kualitas sholat kita tidak seperti kualitas sholatnya Kanjeng Sunan Giri lah. Tidak. Akan tetapi pada saat kita sholat dengan segala kekurangannya ini, kita akui Allah Maha Tahu, Allah Maha Sayang. Allah Maha Sayang. Ketika sujud, kita nikmati, kita syukuri. Karena ternyata orang seawam kita dianugerahi Allah mau dan mampu bersujud. Ini. Meskipun ini tidak terus menerus pada setiap sholat. Kalau setiap sholat itu namanya sudah wirid itu. Misalnya begini, contoh sederhana. Ketika kita sholat pada sujud yang terakhir, selipkan pada hati kita pada saat sujud itu, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan sujud kami Engkau terima. Dan Engkau tidak menghendaki ini adalah sujud yang terakhir kalinya. Saya ingin terus bersujud dan bersujud ya Allah. Iku nek sesekali jenenge latihan, tapi kalau sudah setiap salat pasti begitu namanya wiridan. Gitu ya. Tapi harus ada upaya itu. Salat itu. Banyak terjadi kita sholat war sudah gitu. Padahal itu bisa kita proyeksikan untuk lahan wirid tadi itu. Apa? Ketika sujud terakhir diselipkan di samping Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu kemudian merenung sejenak syukur pada Allah karena telah Allah jadikan kita mau dan mampu sujud. Ada yang mau tapi nggak mampu. Ada yang mampu tapi nggak mau. Dan lagi diselipkan pula permohonan, mohon kiranya bukan sujud yang terakhir. Karena apa? Ingin berlama-lama sujud dan terus sujud. Oh kok berarti wedi mati bukan? Ya karena menikmati sujud itu loh. Ya. Nah ini kalau 1-2 kali namanya pelatihan, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan namanya wirid. Ini yang inti dari bahasan wirid dan warid ini para jamaah. Ya mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan segala halnya, baik keterbatasan gaya pikir kita untuk mencerna materi ini, ya moga-moga Allah Ta'ala menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita. Dengan ilmu manfaat itu akan terjadi terus perbaikan-perbaikan menuju peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'affi ni'amahu wa yudhi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ij'al hadzal masjid mu'ammaran bi ibadika sholihin bi sayyidatil mursalin la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.